Oke, kita awali. Kita jelajahi sebentar pikirannya tokoh-tokoh filosof, psikolog tentang beragama yang matang ini. Kalau ada yang tanya, Pak Faiz itu kok selalu ngutip tokoh-tokoh, kok selalu merujuk tokoh-tokoh, apa ndak bisa berpikir sendiri, menganalisis sendiri? Ya nanti daripada saya ngarang terus keliru, atau ngomong ngalor ngidur ndak jelas, kalau saya sebut tokohnya siapa, bahkan referensinya apa, menurut saya lebih manfaat buat kalian. Apalagi kalian kan mahasiswa ini kan sebagian besar. Mungkin kalian ingin memperdalam tokoh ini, ingin melacak sumber aslinya, referensinya, itu kan tinggal diakses. Dan juga biar saya tidak nipu kalian, kalau saya hanya ngutip orang lain, merujuk orang lain, itu sebenarnya jasa saya kecil. Mereka yang saya rujuk, saya kutip itulah yang luar biasa. Makanya di YouTube itu banyak potongan-potongan saya ngaji, di YouTube itu. Di Instagram juga saya lihat yang 1 menitan itu motong-motong. Itu kelihatannya saya itu hebat sekali. Kelihatannya aku itu ngerti macam-macam, bijaksana sekali. Iya, padahal sebenarnya itu kan saya cuma membacakan, menyampaikan gagasan-gagasan para filosof, para ulama, para wali, tokoh-tokoh besar. Bukan saya. Beliau-beliau itulah yang hebat, yang luar biasa. Jadi teman-teman mohon tidak tertipu ya dengan saya. Jadi saya sering bilang bahkan mungkin talang saja saya itu ndak, yang kelewatan air itu loh. Saya mungkin hanya keninya. Saya hanya membelokkan, mengarahkan pikiran-pikiran luar biasa itu ke dalam diri teman-teman. Alhamdulillah kalau ada manfaatnya. Oke, baik. Nah, untuk yang kematangan beragama, pertama-tama saya pinjam perspektif pandangan dari Erich Fromm. Erich Fromm ini yang pernah beberapa kali kita angkat di ngaji filsafat dan terkenal sekali dengan teori seni mencintai, The Art of Loving. Beliau ini ya psikolog, psikoanalis, filsafat juga tentang manusia. Katanya Erich Fromm, keberagamaan itu ada 2. Ada yang belum matang, ada yang keberagamaan yang matang. Yang belum matang itu namanya keberagamaan yang otoriter. Cirinya apa keberagamaan otoriter itu? Keberagama yang hasil paksaan dari luar, diperoleh dari luar, dipaksakan ke dalam diri. Jadi ini beragama, mungkin bahasa lainnya secara tidak sadar, karena diperintah, dipaksa, diancam-ancam, terus akhirnya orang menjalani aturan agama. Berarti dia belum sadar. Ya sadar aja belum, apalagi matang. Hanya terpaksa. Kalau boleh tidak menjalankan itu lebih senang. Nah, itu berarti masih belum matang, belum ngerti di mana peran manfaat agama dalam hidupmu. Makanya yang belum matang ini kadang-kadang ninggal aturan, ninggal ajaran agama itu mudah. Ndak sholat, alhamdulillah saya ada lupa sholat tadi, lumayan lah. Lupa kan gak ada hukumnya itu. Jadi rasanya sholat itu kayak kepeksa, hanya terpaksa. Seakan-akan agama itu jadi tiran dalam dirimu, agama jadi beban dalam hidupmu. Lagi enak-enaknya ngobrol kok yo adan loh. Wah, itu agama jadi beban dalam hidupmu. Lagi santai-santai gini loh, besok waktunya harusnya seneng-seneng malah disuruh puasa. Nah, itu agama itu jadi beban luar biasa dalam dirimu. Jadi padahal kehadiran agama kan tidak itu sebenarnya. Agama justru akan meringankanmu, memudahkanmu mengelola hidup secara horizontal maupun secara vertikal, sebagai khalifatullah fil ard maupun sebagai hambanya Allah.
Jadi agama harusnya membahagiakanmu, menyenangkanmu, memudahkan hidupmu. Kalau rasanya masih jadi beban, kamu merasa diotoriteri oleh agama, ya berarti memang keberagamaan kita belum matang. Nah, lawannya adalah keberagamaan yang humanis. Jadi keberagamaan yang manusiawi. Ini yang menurut Erich Fromm termasuk keberagamaan yang matang. Jadi munculnya dari kesadaran kita yang terdalam, kebutuhan kita, kerinduan kita akan agama dan nilai-nilainya. Kita merasa bahwa kemanusiaan kita, kemudian tugas kehambaan kita dimudahkan oleh adanya agama. Kita sadar bahwa kita butuh agama. Jadi kita tidak merasa dibebani oleh agama, tapi kita merasa dimudahkan oleh agama. Baik dalam tugas sebagai manusia maupun dalam menjalankan tugas sebagai hambanya Allah. Nah, ini ciri keberagamaan yang matang. Ini teorinya Erich Fromm. Ada keberagamaan otoriter, ada keberagamaan yang humanis. Yang humanis inilah yang disebut keberagamaan yang matang. Oke, saatnya introspeksi berarti sekarang. Saya selama ini agama itu jadi beban, apa jadi unsur yang meringankan hidup kita.